Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Pak Yenti dan selamat sore buat teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang learning, motivation, and performance. Sebelumnya kita mesti memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Berbuka dengan NIM belakang 171. Saya Nesha Desia dengan belakang 143. Nah, di sini ada a few words about teori. Jadi teori adalah abstraksi yang memungkinkan kita untuk memahami sejumlah besar fakta terkait suatu isu. Jadi taktik latihan efektif dikembangkan dari teori dan konstruksi teoritis yang menjelaskan bagaimana pembelajaran terjadi dan apa saja yang memotivasi orang. Jadi teori ini yang bagus tidak hanya bersifat abstrak, tapi juga harus berguna dalam praktiknya. Yang pertama, menjelaskan fakta sederhana. Maksudnya itu adalah kan banyak nih hal-hal yang complicated atau rumit. Nah, teori ini membantu kita buat mensederhanakan fakta tersebut. Selanjutnya ada juga memprediksi kejadian di masa depan. Misalnya seperti itu teman. Ibarat kalau kita belajar tentang teori keuangan. Kalau karena kita sudah belajar tentang teori keuangan, kita somehow ada suatu masalah yang ada COVID itu, otomatis kita tahu kan apa yang harus kita lakukan dengan keuangan ini. Makanya dari saya kita belajar tentang teori keuangan. Jadi kita bisa memprediksi kejadian apa saja yang bakal terjadi di masa depan. Selanjutnya ada memberi informasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maksud dari sini adalah jadi teori ini juga harus menjadi pedoman untuk kita untuk diaplikasikan juga. Jadi dia bisa memberi informasi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya understanding motivation and performance. Jadi memahami motivasi kinerja adalah upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja serta bagaimana hal itu bisa berdampak pada hasil kerjanya. Jadi di sini kalau motivasi itu kalau menurut saya itu kan sains dari diri kita sendiri ya. Jadi motivasi itu kan bisa kita rasain tapi nggak bisa kita gambarkan kan. Ibarat gini, kalau saya misalnya saya mau punya motivasi buat dapat nilai bagus dari Pak Jeffrey, apa yang saya lakukan, saya belajar dengan dia, presentasi dengan baik, mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi ada motivasi yang dari dalam diri kita sendiri buat mengembangkan ke suatu hal tersebut. Nah, jadi di sini ada needs theory atau teori kebutuhan. Jadi teori kebutuhan ini adalah kalau dari SDM itu dapat membantu kita untuk memahami apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan. Misalnya kalau di sini tuh ada 3 biasanya. Pertama ada eksistensi, yaitu kebutuhan dasar yang dipunyai oleh para karyawan seperti rumah, tempat tinggal, makanan, dan lain-lain. Itu kebutuhan dasar. Yang kedua ada keterikatan. Nah, itu maksudnya adalah kita tuh pengen yang namanya dihargai, berjalan komunikasi dengan baik dengan antar karyawan, dengan antar teman atau antar dosen dan segala hal gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada namanya growth atau pertumbuhan. Jadi maksudnya adalah kebutuhannya kita butuh yang namanya berkembang, butuh yang namanya belajar, butuh yang namanya apapun untuk diri kita agar bisa set up gitu maksudnya, agar bisa meraih prestasi dan sebagainya. Selanjutnya ini ada what is learning, belajar. Nah, belajar ini proses perubahan relatif permanen dan pengetahuan, pemahaman atau perilaku seorang terjadi melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan. Nah, kalau belajar ini simpel ya teman-teman. Ibaratnya gini, kenapa kita datang ke sini? Karena kita ingin belajar ya. Kita ingin belajar dari Bapak dosen, dari Pak Jeffrey, gimana caranya untuk memahami ilmu yang Bapaknya sampaikan, apa saja attitude atau segala macam. Jadi kita belajar juga cuma secara konsep, tapi juga belajar sikap-sikap kita yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Selanjutnya sini ada dampak atau konsekuensi, ada beberapa pandangan utama dalam memahami belajar. Yang pertama ada pendekatan behaviors, fokus pada perubahan perilaku yang dikendalikan oleh lingkungan, stimulus dan konsekuensi. Ini maksud dari perubahan perilaku ini adalah jadi perilaku yang kita lakukan itu bisa terjadi akibat dari perubahan lingkungan. Misalnya gini ya, yang seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau kita ingin mendapat nilai bagus dalam suatu matkul, otomatis kita harus melakukan pekerjaan yang baik, harus mengerjakan tugas, pokoknya harus terpacu dan bermotivasi dalam melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya kalau pendekatan kognitif ini fokus pada proses mental, pemrosesan informasi dan peran aktif dalam pembelajaran. Jadi itu konsepnya bukan cuma kayak kita belajar secara teori segala macam, tapi kita juga harus fokus namanya proses mental, belajar mental dan pemrosesan informasi tersebut.
Ya, stop dulu, saya review. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai chapter 3, yaitu dengan tema Learn, Motivation, and Performance. Nah, bicara mengenai pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau industri, bahwa pelatihan itu harus memberikan sebuah nilai kegunaan dan manfaat, serta harus efektif mengenai kepada nilai sasaran, agar terjadi perubahan nilai KSA-nya, knowledge, skill, dan attitude. Nah, agar ini bisa terjadi, maka perusahaan perlu bagaimana memperhatikan nilai motivasi. Motivasi ini sebagai dorongan yang dapat timbul dari dalam diri maupun dari luar diri, sehingga seseorang bisa bersemangat, memiliki ketekunan, memiliki harapan, lalu memiliki kinerja. Nah, atas dasar inilah maka perusahaan perlu bagaimana memberikan motivasi. Motivasi yang diberikan ini nantinya akan difokuskan ke dalam pelatihan, agar peserta pelatihan ini bisa meningkatkan semangat, gairah selama pelatihan itu berlangsung, sehingga pada saat transfer knowledge yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pelatihan bisa berlangsung dengan efektif, sehingga setiap materi-materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh peserta pelatihan, sehingga nantinya terjadi perubahan terhadap perilaku menjadi lebih giat, tekun, rajin, dan juga membentuk nilai kemampuan dan keterampilan yang baik, sehingga nantinya bisa diaplikasikan ke dalam pekerjaan menjadi lebih terampil, dan berbagai kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan itu bisa dihindari. Nah, dalam hal menerapkan nilai motivasi, perusahaan untuk meningkatkan semangat dari peserta pelatihan bisa menggunakan suatu konsep teori motivasi. Nah, apa ini teori motivasi? Yaitu konsep yang memberikan penjelasan bagaimana motivasi itu dapat diterapkan dan dilaksanakan. Untuk apa? Untuk menganalisis, memprediksikan kondisi, keadaan, situasi, ataupun masa yang akan datang ketika pelatihan itu berlangsung. Nah, penerapan motivasi itu bisa dalam bentuk reinforcement. Nah, coba kalian cari apa itu teori motivasi reinforcement. Kalau udah ketemu, tolong dibacakan apa itu reinforcement theory yang diterapkan untuk meningkatkan semangat gairah pada saat pelatihan berlangsung. Ya, udah ketemu? Mungkin Tesla, tolong bacakan. Manusia itu dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan. Oke, teori motivasi reinforcement itu apa? Teori motivasi yang menjelaskan bahwa seseorang memerlukan motivasi terhadap upaya pola membentuk perilaku dan sikap jika adanya bentuk model upaya yang dilakukan dalam bentuk penguatan. Reinforcement ini mengenal ada dua bentuk penguatan terhadap pola perilaku atau sikap. Ada yang disebut reinforcement positif dan reinforcement negatif. Nah, coba apa itu reinforcement positif dan negatif? Nah, silakan cari. Nah, kalau sudah ketemu, tolong bisa dibacakan apa itu reinforcement positif dan negatif. Sudah ketemu? Coba Amara, apa itu reinforcement positif
sudah baik pada saat pelatihan itu berlangsung tetap dijaga dan ditingkatkan. Nah, seperti apa bentuk penerapannya bagi peserta pelatihan yang berprestasi, lalu yang mengikuti dengan baik, dengan tekun, lalu menunjukkan keseriusan pada saat proses pembelajaran berlangsung, bisa diberikan dalam bentuk apa? Sertifikat penghargaan. Lalu apalagi bisa dalam bentuk misalnya pemberian beasiswa, atau dalam bentuk misalnya berbagai macam penghargaan seperti kenaikan bonus, tunjangan, gaji, dan lain sebagainya. Nah, kalau reinforcement negatif, nah coba lanjutkan reinforcement negatif. Melibatkan penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan berulang di masa depan. Oke, kalau peserta pelatihannya melamun, tidak serius, lalu juga menunjukkan konsentrasi yang rendah, lalu tidak fokus terhadap pelatih, dan setiap materi-materi yang disampaikan tidak dipahami dengan baik, maka perusahaan bisa memberikan penguatan terhadap perilaku negatif supaya bisa dikurangi, dihindari, direduksi dengan cara apa? Memberikan sanksi atau hukuman seperti peserta pelatihan bisa dikenakan biaya, pengembalian biaya, atau dikenakan sanksi berupa denda dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya peserta pelatihan yang malas, yang tidak tekun, yang tidak berkonsentrasi dan mengikutinya dengan setengah hati, nah maka bisa diberikan hukuman berupa denda, berupa pengembalian biaya pelatihan, supaya perilaku-perilaku negatif itu bisa dihilangkan atau dihindari. Nah, selanjutnya perusahaan yang mengadakan pelatihan untuk meningkatkan semangat, gairah, dan konsentrasi terhadap peserta pelatihan agar terfokus terhadap materi yang disampaikan sehingga proses transfer knowledge bisa berlangsung dengan baik dan terbentuknya KSA, Knowledge Skill Attitude, bisa diharapkan oleh perusahaan, maka perusahaan bisa menerapkan bentuk teori motivasi yaitu ekspektasi. Nah, coba kalian cari apa itu teori ekspektasi motivasi. Kalau sudah ketemu, tolong dibacakan. Siapa saja boleh. Ekspektasi, teori motivasi, harapan kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, coba kalian lagi. Nah, apa itu teori motivasi ekspektasi atau harapan? Menjalani jelaskan bahwa motivasi seseorang bekerja atau berusaha memenuhi oleh harapan ekspektasi mereka terhadap hasil dari yang mereka lakukan. Oke, jadi untuk memotivasi peserta pelatihan agar semangat, giat, tekun, lalu memberikan konsentrasi penuh pada saat materi-materi itu disampaikan oleh pelatih kepada peserta pelatihan sehingga terbentuknya knowledge, skill, dan attitude serta perubahan terhadap kognitifnya melalui upaya transfer knowledge, maka bisa dilakukan dengan pendekatan harapan. Penuhi nilai harapan-harapan dari peserta pelatihan. Apa yang diinginkan? Apakah peserta pelatihan menginginkan kalau saya diikuti dengan baik, saya nanti ikut pelatihan, dites, diuji, mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan prestasi yang terbaik pada saat pelatihan itu berlangsung? Apakah ada nilai harapannya seperti kenaikan gaji, kenaikan bonus, kenaikan insentif,
dipromosikan, ikut dilibatkan sebagai asisten pelatih dan lain sebagainya. Ataukah mendapatkan beasiswa. Oleh sebab itu, penuhi nilai harapan apa yang diinginkan oleh peserta pelatihan selama peserta pelatihan mengikuti pelatihan tersebut. Ada teori kebutuhan. Nah, kalian cari teori kebutuhan yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan motivasi, yaitu ERG. Coba dari Salman Nabila. ERG singkatan eksistensi, relativeness, dan growth. Kalau sudah, tolong dibacakan sama. Ya, 3 teori kebutuhan, betul. Oke, sebentar. Nah, dalam hal untuk memotivasi peserta pelatihan, bisa menerapkan teori kebutuhan. Pertama adalah bersifat eksistensi. Penuhi kebutuhan apa yang diinginkan peserta pelatihan. Seperti kebutuhan apa yang mendasar, gaji. Selain gaji itu apa? Ada insentif. Lalu selain insentif itu apa yang diharapkan? Ada tunjangan sosial, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke, nah penuhi kebutuhan terhadap peserta pelatihan agar semangat memiliki gairah pada saat mengikuti pelatihan berlangsung. Seperti apa? Seperti bagaimana nanti peserta pelatihan yang berprestasi dibantu untuk dapat memperluas jaringannya, networkingnya. Nah, sehingga dia dapat meningkatkan nilai motivasinya berupa penuhi kebutuhan relativeness-nya, seperti kebutuhan sosial, bantu melibatkan fasilitasi berupa memperluas nilai jaringannya atau networking-nya. Oke, lanjut B-nya. Oke, penuhi nilai pertumbuhan. Apa yang diinginkan oleh peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan? Oh, namanya mengikuti pelatihan kalau kemampuan, skill, keahlian, keterampilan, dan wawasan bekerja naik, berarti untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan apa? Jangan lupa penuhi perhatian terhadap nilai jenjang karir. Nah, ini dia. Nah, selain itu dalam menerapkan nilai motivasi untuk meningkatkan semangat peserta pelatihan bisa dengan menerapkan bentuk classical condition. Nah, coba kalian cari teori motivasi berupa classical condition. Teori motivasi kalau bahasa Inggrisnya mengkondisikan kelas. Nah, coba Tesla. Nah, bacakan. Bukan classical condition itu apa? Suatu konsep teori motivasi bagaimana perusahaan berupaya untuk meningkatkan motivasi
memotivasi peserta pelatihan dengan menciptakan pengkondisian kelas, menstimulus pengkondisian kelas. Agar apa? Agar perilaku yang efektif diarahkan pada saat pelatihan itu berlangsung. Contohnya apa? Contohnya misalnya tutor mengkondisikan kelasnya supaya interaktif. Nanti ada tanya jawab dalam setiap sesi. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta pelatihan itu memiliki pola berpikir yang kritis sehingga mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk memicu rasa ingin tahu. Nah, lalu apa lagi? Seperti contohnya mengkondisikan kelas, pelatih membuat diskusi yang tujuannya apa? Tujuannya agar peserta pelatihan termotivasi untuk mau berinteraksi misalnya menyampaikan pemikiran, lalu mengungkapkan gagasan, menyampaikan jawaban dan lain sebagainya. Selanjutnya goal motivation. Nah, coba kalian cari goal motivation. Nah, coba Putri, Alisa, ya, goal motivation. Itu bagaimana seseorang bertindak atas tujuan yang ingin dicapai. Oke, jadi perusahaan bisa menerapkan suatu konsep teori motivasi dengan mendorong semangat, gairah, ketekunan, dan perhatian serta fokus terhadap setiap materi yang disampaikan oleh pelatih melalui upaya tujuan. Artinya, perusahaan perlu menciptakan tujuan yang menantang terhadap pelatihan yang berlangsung. Tujuan yang menantang apa? Bisa memberikan, misalnya tujuannya nanti kalau ada yang berprestasi dalam pelatihan bisa diangkat sebagai asisten tutor atau sebagai misalnya pelatih yang baru dalam perusahaan atau sebagai konsultan internal. Nah, inilah tujuan. Nah, oleh sebab itu tetapkan tujuan yang menantang dalam pelatihan yang berlangsung. Nah, selanjutnya ada valensi. Nah, coba kalian cari teori motivasi valensi. Jastika atau Cahya. Oke, jadi teori motivasi yang bisa diterapkan perusahaan untuk meningkatkan semangat gairah terhadap peserta pelatihan pada saat pelatihan itu berlangsung dengan memberikan valensi, yaitu nilai-nilai apa yang berharga yang bisa mendorong semangat dari peserta pelatihan. Nilai berharganya apa? Bisa dalam bentuk apa nih? Beasiswa atau dalam bentuk hadiah reward hiburan, sertifikat penghargaan, apalagi bisa misalnya dipromosikan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini motivasi, perusahaan bisa menggunakan berbagai teori-teori motivasi untuk meningkatkan semangat gairah ketekunan selama proses pelatihan itu berlangsung, sehingga transfer knowledge itu bisa berjalan dengan efektif sehingga setiap materi-materi yang diberikan bisa dipahami dengan baik, terjadi perubahan pola pikir dan terjadi peningkatan nilai knowledge, skill, dan attitude. Nah, oleh sebab itu perusahaan yang mengadakan
tetapi juga harus lihat faktor learn-nya. Apa nih learn? Bagaimana pembelajaran yang berlangsung selama pelatihan. Nah, dalam pembelajaran kita perlu memperhatikan apa? Perusahaan memperhatikan kognitif. Nah, coba cari apa itu kognitif. Nah, coba RR Dahlia. Kognitif. Bodohnya bisa ngomong, bisa ya saya lihat. Oke, bagaimana peserta pelatihan itu bisa menyimpan, menyerap, mengolah, menyimpulkan suatu informasi. Nah, dalam kognitif itu perlu diperhatikan nih, bagaimana perusahaan yang mengadakan pelatihan menstimulus supaya peserta pelatihan itu terdorong untuk dapat meningkatkan nilai kognitifnya, seperti proses berpikirnya, analisisnya, kajiannya, lalu bagaimana sistem berpikir dan lain sebagainya. Nah, dalam kognitif nanti dalam proses pembelajaran perlu dilihat transfer knowledge. Nah, coba kalian uraikan apa ini transfer knowledge. Nah, kalau sudah bisa dibacakan. Kalau enggak dimulai dari Febrian, masuk. Selanjutnya Salman. Ya. Proses pembinaan, pembagian atau penyebaran pengetahuan dari satu orang kelompok atau organisasi ke orang kelompok atau organisasi lain. Oke, jadi upaya-upaya pendekatan metode teknik bagaimana untuk bisa mentransfer pengetahuan, wawasan supaya peserta pelatihan itu bertambah pengetahuannya, wawasannya, lalu terjadi perubahan terhadap keterampilan dan keahlian yang diterapkan dalam pekerjaan. Nah, di dalam transfer knowledge nanti ada berbagai bentuk metode dalam upaya transfer knowledge. Nah, metode itu antara lain pertama yang bersifat visual. Nah, coba kalian cari metode visual dalam transfer knowledge. Coba media tidak masuk. Kita di Kusuma. Jadi metode visual dalam transfer knowledge itu menggunakan representasi visual untuk menyampaikan informasi dan konsep secara efektif sehingga memudahkan pemahaman dan ilmu. Oke, untuk memudahkan dalam pembelajaran, menarik konsentrasi kepada peserta pelatihan bisa dengan metode transfer knowledge dengan cara visual seperti ini, menggunakan alat bantu multimedia projection untuk menampilkan suatu materi dan memberikan ketertarikan secara visual. Nah, selain itu apa secara visual? Bisa menggunakan berbagai alat peraga yang dibutuhkan pada saat pelatihan berlangsung. Lalu ada verbal. Nah, coba verbal, apa itu verbal? Coba Nesya, apa itu verbal? Ya.
digunakan untuk melakukan transfer knowledge kepada peserta pelatihan dengan bentuk apa? Penjelasan, dalam bentuk uraian, tulisan, dalam bentuk kata-kata, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada campuran, apa ini? Campuran antara visual dengan verbal. Nah, coba kita masuk kita. Amelia, oke, silakan. Menggabungkan metode verbal dari cara musik bahasa Jawa dengan metode yang lain seperti lebih praktis, visual. Oke, menggabungkan di antara kedua metode baik visual maupun verbal yang digunakan secara bersamaan dalam bentuk upaya melakukan transfer knowledge. Nah, selain itu ada dalam bentuk simulation. Nah, coba cari simulation. Apa ini? Bentuk metode dalam pelatihan untuk meningkatkan nilai pembelajaran dengan cara simulation. Ya, sudah ketemu? Oke, apa tuh? Metode pembelajaran dengan cara menimbulkan situasi nyata dalam bentuk video atau rekayasa sehingga peserta bisa belajar dan berarti seolah sudah menghadapi kondisi sebelumnya atau menanggung risiko. Oke, betul. Suatu metode yang diterapkan dalam melakukan transfer knowledge, melakukan perubahan terhadap kemampuan, keterampilan dan karya, serta wawasan bekerja dengan membuat pengkondisian pelatihan seperti kondisi sesungguhnya pada saat melakukan pekerjaan. Nah, simulasi ini bisa dengan menggunakan teknologi seperti contoh pelatihan simulasi pilot. Sebelum pilot itu menerbangkan pesawat, diberikan simulasi dulu. Nah, simulasi seperti pesawat terbang yang di dalamnya ada mesin pilot. Nah, bagaimana dia cara landing, cara terbang, cara menurunkan pesawat. Kalau dalam hal penerbangan menghadapi situasi yang darurat, katakanlah kondisi cuaca yang tidak mendukung, misalnya terjadi hujan sangat deras, lalu awan berkabut, lalu terjadi petir. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini pelatihan yang bersifat simulasi. Lalu ada case study. Seperti apa nih case study? Case study. Nah, coba dari Amara tadi, case study. Apa itu case study? Pelatihan case study. Nah, ya silakan. Apa itu case study? Metode pelatihan untuk meningkatkan nilai pembelajaran agar transfer knowledge bisa dilakukan dengan efektif sehingga terjadi perubahan KSA. Nah, apa itu case study? Nah, tunggu dulu. Amara. Produktivitas karyawan. Masa meningkatkan produktivitas. Nah, case study apa? Pelatihan dengan menggunakan suatu metode yang diterapkan oleh perusahaan dengan mengangkat suatu kasus dan permasalahan yang
bisa terjadi pada saat ini ataupun yang pernah terjadi di masa lalu. Contohnya misalnya, nah, perusahaan ingin memberikan pelatihan terhadap kemampuan peserta pelatihan terhadap analisis saham, maka diberikan data-data mengenai saham pada tahun 2023. Nanti peserta pelatihan itu akan dimintai pendapatnya. Bagaimana faktor-faktor untuk menilai kapan saham itu dijual? Apa metode untuk menilai bahwa saham itu rugi? Bagaimana metode yang bisa digunakan untuk menilai saham tersebut sedang untung? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi saham itu untung? Nah, strategi apa yang perlu dilakukan ketika saham itu turun atau saham itu untung? Nah, ini bisa diberikan case study berupa permasalahan mengenai saham pada masa yang lalu. Misalnya sekarang 2025, datanya tahun 2024. Nah, ini dia. Nah, betul, on the job training atau sering juga disingkat OJT. Nah, apa itu metode proses metode pembelajaran dalam bentuk OJT, on the job training. Coba sama. Oke, menerapkan sebuah metode pelatihan untuk peserta pelatihan dengan melaksanakan pekerjaan secara langsung. Contoh, seperti kalau suatu saat kalian jalan-jalan ke airport dan suara berkasirnya yang masih pakaian atas yang putih, bawahnya hitam. Nah, sebaiknya sudah diawasin dengan pegawai airport yang sudah lama bekerja yang pakaiannya biru. Nah, itu bentuk pelatihan yang bersifat on the job, di mana karyawan baru diberikan pelatihan secara langsung yang mengenal kepada nilai pekerjaan bagaimana melaksanakan pekerjaan sebagai hasil. Nah, ini contohnya. Nah, lalu ada tim basket. Ya, coba cari tim basket. Coba Tesla, tim basket. Oke, jadi metode pelatihan yang diserahkan oleh perusahaan untuk peserta pelatihan dengan menggunakan konsep seperti bermain basket. Nanti bisa diberikan soal, nanti soal itu dalam bentuk studi kasus, pertanyaan, nanti bisa melalui tatap muka atau dikirim melalui email dan lain sebagainya. Nanti berisi berbagai pertanyaan-pertanyaan. Jika memberikan jawaban yang baik dinilai oleh pelatih atau tutor, maka diberikan poin penilaian seperti bermain basket. Kalau jawabannya bagus, kasih poin sempurna 3. Kalau jawabannya kurang baik, 1 poin. Kalau jawabannya ya sedikit ada unsur-unsur yang banyak benarnya, lalu dikaitkan teorinya, itu 2 poin. Nah, ini contohnya. Lalu ada festival. Apa itu festival? Coba.
dengan metode yang diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran dengan cara di luar dari lingkungan perusahaan. Nanti perusahaan menggunakan berbagai alat-alat peraga sebagai upaya dalam melakukan pelatihan yang menggambarkan nilai pekerjaan yang sesungguhnya. Misalnya Bank Mandiri melakukan pelatihan 5 hari di puncak. Nanti Bank Mandiri membawa tuh seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya komputer. Nanti dia dilihat untuk pelatihan kasir, bagaimana menginput data untuk tabungan, untuk deposito, menginput data untuk penarikan uang, dan juga kalau untuk membuka tabungan atau rekening baru, bagaimana memasukkan datanya. Nah, nanti dilakukan pelatihan selama 5 hari di puncak. Nah, nanti Bank Mandiri membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti komputernya, softwarenya, dan lain sebagainya. Dan metode learning ini masih banyak yang lainnya. Nah, saya hanya menguraikan beberapa. Nah, supaya pelatihan itu memberikan nyaman, timbul rasa suka, nggak bosan selama proses dan waktu pelatihan berlangsung, maka harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti environment. Nah, apa ini environment? Environment pada saat pelatihan berlangsung. Ada yang mengasih pendapat environment? Nah, RR dan IA coba mengungkapkan pendapat. Apa yang perlu diperhatikan dalam faktor lingkungan supaya memberikan rasa nyaman, lalu senang, termotivasi, semangat pada saat pelatihan berlangsung, lalu konsentrasinya tinggi pada saat proses pembelajaran. Nah, harus memperhatikan faktor lingkungan. Apa yang diperhatikan dari faktor lingkungan? Oke, betul. Pertama, ciptakanlah lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk mendukung pelatihan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, lanjut. Oke, tetapkan tata letak yang baik seperti bagaimana ruang meja, ruang kursi, lalu bagaimana mengatur tata ruang kursi dan meja, bagaimana mengatur tata ruang kursi dan meja untuk tutor, nah, supaya bisa menciptakan kenyamanan pada saat pelatihan berlangsung. Apakah nanti bentuknya mejanya diatur seperti apa? Misalnya, apakah seperti kondisi kelas TSM seperti ini nih, tutornya di depan. Nah, di sini berbagai meja peserta pelatihan. Apakah nanti diatur dalam bentuk seperti ini? Tutornya di tengah, betul, dalam bentuk lingkaran. Nah, ataukah dalam bentuk tata letaknya diatur dalam bentuk kelompok? Misalnya tutornya di sini dibentuk kelompok 4-4. Atau dibentuk kelompok kecil, misalnya bentuknya seperti ini, kelompok kecil. Di sini meja-mejanya. Nah, di sini meja-mejanya. Nah, nanti perusahaan harus bisa menata bagaimana ruang kursi meja untuk peserta pelatihan. Nah, kalau tujuannya pelatihan itu berpusat kepada tutor lebih banyak untuk menerangkan, menjelaskan, dan lebih dominan dalam pelatihan, dalam proses learning. Contohnya Pak nih, kayak TSM ini meja pelatihnya atau dosennya di depan. Di sini peserta pelatihan atau siswanya dibuat seperti ini. Nah, ini lebih dominan ke tutornya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, lingkaran lebih banyak dalam pola diskusi.
Nah, tanya jawab. Nah, kalau dalam bentuknya seperti ini, kelompok, dibuat tujuannya apa? Untuk dapat menerapkan metode dalam pelatihan yang sifatnya diskusi, misalnya dalam bentuk kelompok seperti presentasi kelompok dan lain sebagainya. Oke, bacakan lagi. Boleh dipilih soalnya biar beda. Oke, betul. Ada fasilitas yang mendukung dalam pelatihan seperti perlu nggak pengeras suara, mic, bagaimana multimedia proyektor, perlu nggak adanya jaringan internet, wifi untuk nantinya membantu dalam pelatihan berlangsung dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana perlu nggak menggunakan spidol, papan tulis, whiteboard, nah, atau perlu nggak adanya PC di dalam ruang pelatihan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke, aksesibilitas seperti sarana mendukung bagaimana AC-nya, ruang pendinginnya, bagaimana pencahayaan, nih kondisi dari lampu. Lalu lagi perlu nggak ruang pelatihan ada lukisan, vas bunga dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, supaya menciptakan pembelajaran yang menarik, terfokus, terkonsentrasi, dan memiliki minat yang tinggi pada saat pelatihan itu berlangsung, maka perlu memperhatikan iklim atau suasana. Nah, coba, apa yang perlu dilakukan dalam menciptakan suasana pelatihan? Nah, coba Jessica, Cahaya. Nah, suasana pembelajaran yang menyenangkan, apa yang perlu diciptakan supaya tidak bosan, terkonsentrasi, memiliki minat, fokus, daya tarik yang tinggi pada saat pelatihan berlangsung. Nah, perlu melihat dari iklim, suasana. Bagaimana membangun suasana iklim? Ya, bisa dengan cara pertama diskusi interaktif. Yang kedua, nah, ada ice breaking. Nah, misalnya untuk meningkatkan semangat daerah, ada ice breaking. Apa nih ice breakingnya? Bisa dalam bentuk instrumen dulu, istirahat, makan siang, kasih snack, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi ice breaking? Bisa permainan, nah, yang memicu konsentrasi. Selain itu ada peers. Nah, untuk meningkatkan gairah, semangat, motivasi peserta pelatihan bisa dengan melihat dan memperhatikan peers. Peers itu dukungan, keterlibatan peran serta, seperti misalnya peran serta rekan kerja. Nah, coba nih, apa peran serta yang bisa dilakukan tadi dibahas rekan kerja, supaya rekan kerja bisa memberikan semangat, dorongan, motivasi, memberikan advice, nasihat kepada peserta pelatihan agar peserta pelatihan itu memiliki semangat yang tinggi, konsentrasi, memiliki fokus dan minat terhadap pelatihan yang berlangsung dalam sesi-sesi yang diikuti. Itu berarti kan belajar dari sesama ya? Iya, dukungan, keterlibatan, support. Bisa saling berbagi pengalaman, Pak. Oke, bisa rekan kerja berbagi pengalaman terhadap pelatihan yang sudah diikuti, misalnya senior yang sudah lama bekerja dalam
bisa diajak diskusi seperti senior yang sudah bekerja dalam perusahaan sudah mengikuti pelatihan, bisa dilibatkan dalam diskusi terhadap pelatihan yang akan diikuti oleh peserta pelatihan. Lalu apa lagi? Oke, karyawan yang sudah lama bisa memotivasi dengan memberikan misalnya dorongan untuk memfasilitasi, membantu dalam meningkatkan jaringan supaya peserta pelatihannya itu bersemangat, dan juga bisa memberikan motivasi berupa misalnya peningkatan akademika dan lain sebagainya. Lalu bisa dengan supervisor, atasan, atau manager. Bagaimana atasan itu dilibatkan supaya para karyawan yang mengikuti pelatihan itu bersemangat, memiliki minat, memiliki fokus, konsentrasi, daya tarik yang tinggi terhadap pelatihan berlangsung. Nah, coba panel. Apa yang dilakukan supervisor untuk meningkatkan pembelajaran dengan adanya peers, dorongan, keterlibatan, peran serta yang dilakukan oleh atasan atau supervisor atau manajer. Oke, sebagai jembatan dengan apa? Oke, dia bisa hadir, ikut, menyaksikan, menonton pada saat pelatihan itu berlangsung. Nah, kalau pemimpinan hadir biasanya kan karyawan semangat. Oh, ternyata pimpinan gua peduli. Nah, akhirnya secara tidak langsung bisa memberikan nilai aura yang positif untuk mendorong peserta pelatihan. Nah, lalu apa lagi? Nah, apa yang dilakukan supervisor, pimpinan, atau manajer memberikan dorongan, semangat, ada motivasi, berfokus terhadap pelatihan pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, bisa memberikan feedback seperti memberikan masukan, saran, kritik yang bermanfaat untuk bisa meningkatkan nilai semangat peserta pelatihan. Nah, lalu apa lagi? Oke, meningkatkan efektivitas dengan transfer knowledge seperti pimpinan atau supervisor atau manajer. Nah, diberikan kesempatan untuk memberikan misalnya kata-kata sambutan supaya terdorong, memberikan inspirasi agar semangat dalam mengikuti pelatihan berlangsung. Nah, dalam pelatihan terkadang sudah dimotivasi, sudah dirancang model pembelajaran, metodenya, sudah diperhatikan transfer knowledge, sudah diperhatikan bentuk upaya kognitifnya, tetapi terkadang masih saja terdapat kendala, hambatan dalam upaya untuk meningkatkan semangat, gairah, dan motivasi. Nah, ini sehingga menimbulkan kebimbangan, anxiety. Nah, jika terjadi kecemasan, nah, apa yang perlu dilakukan nih? Kecemasan misalnya ditunjuk ikut pelatihan ya. Oh, jangan saya lupa, jangan aja kan. Aku gagal nih Pak, aku nggak ngerti. Nanti saya kalau ikut pelatihan doanya berat dari pajak enggak? Jangan saya Pak, yang ikut yang lain aja. Nah,
ketidakpercayaan diri. Misalnya ikut pelatihan, kayaknya susah ya, nggak ngerti nih gua, gimana ya? Nah, ketika pelatihan berlangsung, misalnya perusahaan melakukan pelatihan terhadap tenaga administrasi merubah operating system komputer yang biasa menggunakan Windows, sekarang coba menggunakan Linux. Wah, perusahaan ada aja, udah pakai Windows udah nyaman, pakai ubah sistem komputer pakai Linux lagi, namanya kerja, ribet kan? Nah, ketika ragu nggak percaya diri, jangan-jangan kalau diubah dari Linux ikut pelatihan tuh ngerti apa nih? Gimana ya? Nah, ketika tidak percaya diri, apa yang perlu dilakukan? Apa yuk? Oke, melakukan perubahan mindset dengan menanamkan motivasi positif dalam dirinya, bahwa saya bisa, saya mampu, kesulitan-kesulitan yang terjadi pasti bisa diatasi dengan menanamkan perkataan-perkataan positif terhadap dirinya sendiri. Lalu apa lagi? Oke, berani bertanya, berani berdiskusi. Ketika tidak mengerti, berani mengungkapkan di mana ketidakmengertiannya. Lalu apa lagi? Oke, meminta tadi bisa masukan, saran, kritik terhadap rekan kerja yang sudah mengikuti pelatihan seperti karyawan senior, ataupun meminta saran, masukan, kritik dari atasan seperti manajer, supervisor, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, sehingga supaya pelatihan itu berlangsung efektif dengan memperhatikan anestesi, juga melihat faktor minusnya. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam hal kesiapan pelatihan? Nah, jangan sampai nih pelatihan sudah mengajukan anggaran cukup besar, katakanlah perusahaan contoh sampai ratusan juta, tapi hasilnya tidaklah terjadi perubahan signifikan dalam hal ASA-nya. Nah, apa yang perlu dilakukan pada proses pembelajaran? Kesiapan-kesiapan apa yang perlu dibangun? Readiness-nya. Nah, coba kita. Oh iya, lupa saya. Nah, di room. Nah, coba di room. Nah, apa yang perlu dilakukan? Bisa dengan kesiapan fisik. Oke, kita memperhatikan kesiapan secara fisik. Ruang kelas bagaimana? Pencahayaannya seperti apa? Lalu ruang pendingin, air conditioner seperti apa? Alat-alat peraga bagaimana? Nah, lalu bagaimana keamanan pelatihan? Nah, lalu ruang parkir sudah tersedia belum? Memadai. Kalau pelatihannya di luar perusahaan. Nah, lalu apa lagi? Kesiapan mental dan Oke, berikan kesiapan mental, berikan dorongan berupa motivasi, keterlibatan terhadap rekan kerja dengan memberikan masukan, saran, kritik, lalu keterlibatan pimpinan dan lain sebagainya. Oke. Lalu? Oke, siapkan motivasi tadi bisa berupa reward seperti sertifikat penghargaan, memberikan beasiswa, penuhi kebutuhan seperti kebutuhan fisik seperti insentif, bonus, atau kenaikan tunjangan sosial, atau penuhi kebutuhan growth berupa karir dan lain sebagainya. Ya, siapkan kompetensi dasar. Artinya pelatihan itu ditujukan untuk peningkatan apa? Misalnya contoh, kalau administrasi, nah kompetensi dasarnya apa sih? Administrasi yang perlu ditingkatkan pelatihannya. Nah, kalau administrasi kemampuan dalam menggunakan komputer. Nah, seperti kalau dia menggunakan Windows, kemampuan dalam menggunakan Office, baik itu Excel, PowerPoint, Word, lalu dan lain sebagainya.
efisiensi. Apa itu efisiensi? Tadi dipengaruhi personal pada slide tekstil, konsep diri terhadap keberadaan diri, lalu ada self efisiensi. Nah, apa ini? Dan kamu mungkin Oka mau jawab? Dalam konteks latihan self efisiensi ini yang pertama adalah kemampuan untuk memahami, menguasai, menerapkan materi atau keterampilan yang diberikan secara selama latihan. Oke, bagaimana kemampuan kalian, keterampilan serta penguasaan diri dan kepercayaan diri untuk menguasai berbagai materi-materi yang disampaikan oleh tutor atau pelatih. Nah, lalu yang terakhir, personal dipengaruhi apa nih? Keberhasilan dalam pelatihan berlangsung dalam proses pembelajaran, transfer knowledge, upaya pembentukan KSA atau peningkatan KSA. Jangan lupa dipengaruhi oleh apa? Kepribadian seperti watak, karakter, dan lain sebagainya, serta kompetensi dan dasar. Misalnya contoh ketua kelas bekerja sebagai salesman di perusahaan industri otomotif berupa Honda, maka kompetensi dasar ketua kelas bagaimana dalam public speaking, kemampuan komunikasi bersifat persuasifnya seperti apa, pengetahuan produk seperti apa, penguasaan area penjualan sebagai salesman, penguasaannya bagaimana, ini pengetahuan atau kompetensi dasar.
Lalu karyawan-karyawan yang naik pangkat hanya yang dekat kepada atasan, polusinya tinggi, nepotismenya tinggi. Apa yang terjadi? Harus seperti itu budaya organisasinya. Tidak berdasarkan budaya organisasi kompetensi, bukan berdasarkan budaya organisasi prestasi, bukan budaya organisasi dari kemampuan bersaing, bukan budaya organisasi yang dibangun dari integritas. Nah, apa yang terjadi kalau dalam pelatihan? Nah, apa yang terjadi kalau dalam pelatihan? Budaya organisasinya dibangun tadi berdasarkan nepotisme, kolusi, lalu berdasarkan ABS, asal bapak senang, kedekatan dengan pimpinan, lalu mengedepankan budaya organisasi bukan berdasarkan prestasi tapi kemampuan menjaga atasan. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengakibatkan demotivasi terhadap peserta pelatihan. Ngapain lu ikut pelatihan? Nanti juga yang jadi bos, jadi atasan, yang dinaikkan jabatan tuh, yang jadi pimpinan, percuma rajin, percuma tekun, percuma ikut pelatihan sesi sampai berminggu-minggu, berhari-hari. Entar seniornya bilang, kita lihat aja, ini suping saya nih, yang naik jabatan dekat sama pimpinan enggak? Yang naik jabatan nanti lu lihat aja kan, pasti ya. Nah, yang bisa merayu bos, ya, yang punya hubungan dengan bos, percuma rajin-rajin ikut pelatihan, gak guna. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, budaya organisasi mempengaruhi. Sehingga apa? Sehingga demotivasi akan menurun. Peserta pelatihan ya ditugaskan diwajibkan ikut-ikut aja di belakang mau. Ada temannya, aku menyimak tuh, menyimak. Ntar gue yang naik ke belakang ikut juga manajer enggak. Terus, di belakang main HP. Lu nggak nyangkut sih? Ngapain aku? Nanti gue kalau berikan aja kan, yang naik jabatan yang dikasih bonus yang dekat sama pimpinan yang nepotismenya tinggi, percuma kan? Nah, ini dia yang terjadi. Nah, oleh sebab itu budaya organisasi memberikan pengaruh dalam hal pelatihan, dalam proses pembelajaran dan motivasi. Nah, yang terakhir, dalam pelatihan kita harus melihat dari performance dengan maksud dan tujuan menciptakan behavior reproduction. Nah, coba cari apa itu behavior reproduction. Dalam pelatihan kita harus melihat performance, yaitu kalau sudah pelatihan itu sudah dilakukan, apa perubahannya terhadap kognitif, lalu knowledge, skill, dan attitude. Nah, sehingga terjadi upaya behavior reproduction. Nah, apa itu behavior reproduction dalam pelatihan? Nah, coba Sinaga. Oh, masuk. Putri. Nah, coba apa itu behavior reproduction? Kemampuan seseorang untuk mengubah atau menirukan perilaku yang diamati dari orang lain, lalu mempraktikkannya dalam tindakan. Oke, jadi selama pelatihan itu berlangsung, bagaimana upaya pelatihan yang sudah diikuti mampu dia cermati, dia amati, sehingga dia mampu melakukan asimilasi, yaitu mencontoh terhadap pelatihan dalam perubahan knowledge, skill, dan attitude, serta nilai kognitifnya agar bisa diterapkan dalam pekerjaan. Nah, sehingga pekerjaannya